minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, dan sahabat di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doaku selalu menyertai Anda semua. Mari kita kembali ke studio Bung Jepri selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel Sada mengudara kembali untuk membawakan acara tanya jawab seputar dunia lain. Kali ini akan saya bacakan salah satu atensi yang masuk di studio kami yang bernama Bapak Raka yang ada di Jombang. Atensinya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim Bung Jepri. Salam kenal, salam senggol ya. Alhasil alhamdulillah Bung Jepri. Saya juga sebelumnya minta maaf, diam-diam saya mempelajari semua konten-konten yang terkait dengan adanya kisah saya Bung Jepri. Alhasil alhamdulillah Bung Jepri, mata hati saya terbuka Bung Jepri. Jadi intinya begini Bung Jepri, saya kan sudah menyukai banget dari dulu ya tentang masalah barang-barang bertua Bung Jepri. Memang sejalan dengan waktu kurang lebih 5 tahun, saya kan usia setengah baya. Anak-anak saya masih pada ngumpul satu rumah. Kadang-kadang istri dan anak saya sering kesurupan Bung Jepri kalau masuk ke ruangan di mana adanya benda-benda bertua. Banyak sekali Bung Jepri, hingga hampir ratusan. Seperti kayak kalau masuk ke ruangan tersebut seperti kita masuk di museum gitu Bung Jepri. Yang membuat saya pertanyaan tuh begini Bung Jepri, kenapa setiap keluarga saya masuk ke situ kesurupan Bung Jepri? Terus terang saya orang awam Bung Jepri, tapi saya kenapa dari muda lebih suka dengan koleksi-koleksi barang bertua Bung Jepri, misalnya keris, termasuk golok, tongkat, macam-macam Bung Jepri, banyak sekali hingga hampir ratusan. Memang itu ruangan khusus buat koleksi saya Bung Jepri, tapi ya namanya itu terbuka, nggak pernah dikunci. Kadang-kadang keluarga saya bisa masuk situ, lagi-lagi kesurupan Bung Jepri. Ini kan bersamaan sejalan dengan waktu Bung Jepri. Sebentar lagi kan bulan puasa. Saya tuh di situ jadi tergugah hati saya Bung Jepri dengan adanya dengerin pencerahan solusi dari Bung Jepri. Saya menangis terus terang Bung Jepri. Apakah ini gara-gara benda-benda bertua itu, keluarga satu persatu yang kebetulan masuk ke ruangan itu, dia kesurupan Bung Jepri. Sedangkan saya kadang-kadang bingung bagaimana saya ngatasinya. Lantas bagaimana caranya saya melebur semua barang-barang tersebut? Saya niat ikhlas Bung Jepri, ingin melebur benda-benda tersebut, tidak mau mengoleksi kembali benda-benda bertua. Karena sejalan waktu adanya bulan suci Ramadan tiba, saya benar-benar ingin bertobat, tobatan nasuha Bung Jepri, supaya hati saya bersih dan keluarga saya tidak terjadi kesurupan kembali. Ini terus terang juga saya ditegur istri saya terus Bung Jepri, entah kenapa dengan adanya bulan suci Ramadan akan tiba-tiba saya di situ baru tersentuh hati saya. Apa yang dikatakan Israel benar, suruh dilebur katanya gitu, dan lebih baik kita dekatkan diri kepada Allah katanya begitu Bung Jepri. Jadi pertanyaan begini Bung Jepri, apakah Allah masih mengampuni dosa-dosa saya dan bagaimana caranya melebur benda-benda tersebut? Dan saya ingin bertobat Bung Jepri, mohon pencerahan dari solusinya. Barangkali ada tambahan-tambahan doa juga supaya bisa berkepanjangan
zikir malamnya juga Bung Jepri. Insya Allah saya akan jaga itu Bung Jepri, karena saya sudah niat ikhlas di hadapan Allah. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri ya. Terima kasih atas jimatnya. Atas wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Raka ya, yang ada di Jawa Timur. Terima kasih Bapak sudah membuatkan atensi melalui radio RS yang ada. Terima kasih kembali Anda telah bergabung bersama radio kami, radio RS yang ada di channel Sadam. Kita kembali kepada atensi Anda yang baru saja saya bacakan. Temanya tentang masalah barang bertua ya Bapak-bapak. Sejak muda lebih menyukai koleksi barang-barang bertua seperti itu ya. Yang pertama saya akan menjawab, kenapa keluarga Anda setiap masuk ke ruangan tersebut yang terdapat benda-benda bertua kesurupan? Kembali kepada Bapak Raka. Bapak Raka menyukai benda-benda bertua tapi tidak memahami sebab akibatnya. Benda bertua tidak lepas dari bangsa kodam jin. Sudah barang tentu barang siapa yang masuk ke ruangan tersebut yang terdapat benda bertua, dia katakanlah marah, tidak menyukai kehadiran orang lain adanya di situ. Dia merasa gerah, merasa terganggu. Makanya masuklah salah satu kodam-kodam yang ada di situ, diraganya dia, sehingga dia kesurupan. Jadi yang kedua, teguran istri Anda memang benar adanya, lebih baik dilebur. Alhasil alhamdulillah Anda mendapatkan teguran cahaya ilahi. Anda mendapatkan hidayah barangkali bersamaan menjelang bulan suci Ramadan ya. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah Allah masih mengampuni dosa-dosa saya? Itu menurut Bapak Raka ya. Saya akan jawab dengan lugas. Ya, bahwa Allah selalu memberikan kesempatan kepada hambanya sebelum ajal menjemput. Allah memberi kesempatan kepada hambanya untuk bertobat. Tobatan nasuha, tobatan yang sesungguhnya ya. Jadi alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah bahwa Bapak Raka sudah menyadari semua teguran-teguran dari istri Anda itu menandakan bahwa istri Anda mencintai suami tulus untuk dunia akhirat demi kemaslahatan kebaikan keluarga juga, karena adanya sering kesurupan keluarga Anda yang masuk di ruangan tersebut ya. Supaya lebih singkatnya begini Pak Raka, kembali kepada Pak Raka ya. Langkah awal Anda bersihkan diri, jaga sholat 5 waktu dan sholat malamnya terjaga. Yang pertama, Anda tawasul malam hari ya. Kalau memang dalam kondisi fit boleh habis isya, karena doanya cukup lumayan. Mandi besar niatnya untuk membersihkan diri ya. Dan nanti sholat 2 rakaat taubatan nasuha. Sholat taubatan nasuha yang dilanjutkan dengan sholat hajat dan sholat witir. Nanti sambil nunggu sholat 34 malam, Anda wasilah dulu dengan doa-doa yang saya sampaikan, yaitu membacakan suratul Fatihah 10.011 ditambah dengan surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai ayat 110 sebanyak 65, dan ditambahkan lagi sebelum itu Anda membaca surat Al-Kahfi 1 ambal ya, 1 kali. Nanti dilanjutkan baru ayat 107 sampai 110 65 kali. Ditambah ayat kursi 65 ya, surat Al-Jin ayat 1 sampai 9 dibaca 65 juga. Namun sebelumnya Anda kembali kepada wasilah yang pertama, yaitu amalkan Allahumma jirni minanar, Allahumma jirni minanar, Allahumma jirni minanar 1111 ditambah Allahumma saluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar 1005 ditambah lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah ya, sebanyak 1001. Baru dilanjutkan
lanjutkan doa tadi yang pertama saya sampaikan kepada Anda. Kenapa itu diawali dengan doa tersebut? Itu ada berkaitan dengan taubatan nasuha. Insya Allah perilaku-perilaku yang kurang baik yang berlalu, insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa Anda, dan Allah insya Allah akan menerima dan menjemputnya melalui para malaikat pada saat ajal menjemput Anda. Masya Allah. Itulah doa-doa yang pertama tadi. Yang kedua, agar Anda kuat hatinya. Yang tadi beberapa amalan-amalan yang harus sekian-sekian diamalkannya, supaya hati Anda tetap bersih dan kuat di hadapan Allah ya, dengan khusus jalankan. Kalau bisa mau sholat malam ya habis isya tidur dulu boleh, lebih bagus malah, supaya terjaga Anda tidak kantuk dan kesehatan tubuhnya juga terjaga dengan baik ya. Insya Allah Bapak Raka, karena Anda sudah niat tulus ikhlas di hadapan Allah, taubatan nasuha akan membantu. Dan kembali kepada Bapak Raka, setelah Anda mengamalkan tersebut sekian-sekian selama 3 hari ya, harus selesai itu doa-doa yang banyak, dicicil tiap hari berapa. Nanti sambil puasa, sebelum puasa Ramadan tiba, Anda puasa 3 hari ya, sambil mengamalkan itu harus kelar selama 3 hari. Dan siapkan air doa. Nanti sudah selesai setiap hari, misalnya 3 hari, hari pertama, hari kedua, ketiga, setiap selesai doa Anda tipkan ke air dengan hati Allah melalui air doa ini. Mudah-mudahan setelah hamba minum air doa ini, hati hamba tetap bersih, suci, dan kembali kepada Engkau ya Allah. Kuatkan ya Allah seperti itu ya. Dan jauhkan dari segala kejahatan, kesaliman seperti itu. Dan bersihkan hati hamba tetap kuat. Saya niat karena Engkau, taubatan nasuha seperti itu. Nanti Anda tipkan 3 kali sebelumnya Anda membacakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Anda baru minum ya. Nanti kalau bisa siapkan air doa yang banyak, sisanya nanti Anda cipratin lingkungan rumah Anda, terutama di ruangan yang terdapat benda-benda bertuah. Dan nanti setelah 3 hari Anda kumpulkan seluruh barang-barang yang ada dalam dus, nanti dikebumikan dalam kurang lebih 1,5 meter, dengan niat Anda baca lagi. Setelah 3 hari kan Anda udah hafal ya, di surat Al-Kahfi di ayat 107-110 Anda bacakan 13 kali. Diakhiri dengan surat Al-Fatihah, diawali surat Al-Fatihah dan ditambah dengan surat Al-Kahfi di ayat 107-110 sebanyak 13 kali, dan diakhiri dengan surat Al-Fatihah. Boleh tambah ayat kursi boleh. Lantas Anda tipkan kembali ke air tersebut, air doa yang dari awal hingga sampai 3 hari itu harus sudah masih ada ya, harus banyak. Ditipkan lagi dengan baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya niatkan Engkau ya Allah ingin meleburkan semua harta-harta barang-barang bertuah yang ada, mudah-mudahan terpisah dari kodamnya. Semua penunggu-penunggu kodam yang ada di benda-benda tersebut semua kembali kepada asalnya seperti itu ya. Dan kosongkan semua benda-benda yang ada yang akan saya kebumikan, semoga tidak dipertemukan kembali, tidak akan tayangan lagi di dunia seperti itu ya. Lantas Anda siramkan air doa tadi ke seluruh benda yang ada, lantas baru Anda kebumikan sedalam 1,5 meter ya. Insya Allah akan aman, dan air itu dikerucutkan kembali setelah dikebumikan di atas bumi itu. Anda siram kembali air tersebut ya, sambil membaca sholawatan atau membaca tasbih boleh ya, terus sampai selesai ya. Untuk kembali lagi pada Bapak Raka, untuk hari-hari selanjutnya Anda secukupnya setelah 3 hari kelar sambil puasa, Anda baca surat tadi yang saya sampaikan, termasuk amalan-amalan yang awal secukupnya, hitungan ganjil ya. Dan jangan lupa sambil menyiapkan air doa, gunanya nanti buat nyipratin seluruh rumah Anda, baik luar maupun dalam, termasuk tempat bekas di mana adanya barang-barang bertuah, dan seluruh keluarganya suruh minum air doa tadi ya, agar keluarga dan Anda dalam kondisi baik, sehat, jauhkan dari segala kejahatan, kesulitan. Dan apabila di ruangan kami, rumah kami ada sesuatu gaib yang
masih ngumpul di ruangan kami, dari rumah kami. Ya Allah, mohon pindahkan sejauh-jauhnya seperti itu, jauhkan dari kejahatan, kesuliman. Lindungilah kami sekeluarga seperti itu, dan lindungilah harta kami. Lantas Anda tiupkan 3 kali seperti biasanya. Tiupkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, tiupkan 3 kali air doa tersebut. Lantas Anda sambil nyepretin lingkup dalam maupun luar rumah Anda, sambil membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wal akbar selama 7 hari ya. Anda niatkan, dan bacaannya jangan lupa di surat Al-Kahfi 107-110 itu sebagai ilmu pamungkas ya, pada saat nanti seandainya Anda merasa tidak nyaman di lingkupnya, Anda bacakan itu melalui air doa. Anda cipratin seluruh ruangan maupun luar ruangan atau luar rumah ya, sambil untuk minum Anda, keluarga insya Allah akan aman ya. Demikianlah saudara Bapak Raka yang ada di Jawa Timur, barangkali mudah-mudahan Anda puas atas solusi dan pencerahan dari saya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, karena waktu jala kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jauh seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.